Halo, terima kasih sudah mengunjungi video saya. Berikut adalah profil salah satu candi terbesar dan yang terkenal di Kabupaten Magelang, yaitu Candi Borobudur. Begini profilnya. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Warangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk wujud sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha dengan duduk bersila dalam posisi terantai sempurna dengan mudra atau sikat tangan Dharma Cakra Mudra memutar roda Dharma. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran agama Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di sar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 angkatan tarana dalam kosmologi Buddha. Ketika tingkatan itu adalah Kama Dhatu, Rawahan Nafsu, Rupa Dhatu, Rana berwujud, dan Arupa Dhatu atau Rana tak berwujud. Dalam perjalanannya, para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1460 relief indah yang terukir pada dinding dan pagar langkan. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Pusinduk. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stafford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran atau perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Pada 11 Februari 2002, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddhis di Indonesia dan dunia. Nama Borobudur dalam bahasa Indonesia, bangunan keagamaan purbakala disebut candi. Istilah candi juga digunakan secara lebih luas untuk merujuk kepada semua bangunan purbakala yang berasal dari masa hidup Buddha di Nusantara. Misalnya gerbang, gapura, dan pertitaan atau kolam tempat jualan pemandian. Asal mula nama Borobudur tidak jelas, meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia tidak diketahui. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku sejarah Pulau Jawa karya Sir Thomas Stafford Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur, tetapi tidak dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah Nagara Kretagama yang ditulis oleh Empu Praja pada
1365. Nama Borobudur yang kemudian ditulis Borobudur, kemudian ditulis Raffles dalam bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu, yaitu desa Bore atau Boro. Kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Raffles juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba, maka bermakna Boro-purba. Akan tetapi arkeolog lain beranggapan bahwa Budur berasal dari istilah Budara yang berarti gunung. Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Salah satunya menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yaitu gunung udara, di mana lereng-lerengnya terletak teras-teras. Selain itu, terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya. Misalnya kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah bahwa nama ini berasal dari dua kata bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara. Sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya komplek candi atau biara, dan beduhur artinya ialah tinggi atau mengingatkan dalam bahasa Bali yang berarti di atas. Jadi maksudnya ialah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Purwacaraka berpendapat bahwa arti kata Boro adalah biara, tetapi dibantah oleh Krom yang menyebutkan bahwa Borobudur bukanlah biara melainkan stupa. Menurut Krom, berdasarkan perbandingan dengan stupa yang ada di India, biasanya stupa tidak berdiri sendiri tapi ada biara di dekatnya. Biara itu berfungsi sebagai tempat tinggal para biksu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat suci tersebut dan juga untuk menampung ziarah dari tempat lain. Jika dilihat dari besarnya candi Borobudur, biara tersebut berukuran cukup besar, tapi sudah tidak ada lagi jejaknya karena dibangun dari kayu. Lokasinya pun masih belum diketahui. Sejarawan G.G.D. Kasparis dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada 1950 berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Tri Tepusan, Kasparis memperkirakan berdirinya Borobudur adalah Raja Mataram kedua Rakal Panangkara 770 Masehi dan dilanjutkan Mangsa Sailendra bernama Samaratungga yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 Masehi. Bangunan dapat diselesaikan pada masa Rakal Tikatan dan Pramudawardhani. Pembangunan Borobudur diberikan waktu setengah abad. Dalam prasasti Karangtengah pula disebutkan mengenai penganugerahan tanah sirma, tanah bekas pajak oleh Krikahulan atau Pramudawardhani untuk memelihara Kamulan yang disebut bumi Sambara. Istilah Kamulan sendiri berasal dari kata mula yang berarti tempat asal muasal, bangunan suci untuk memuliakan leluhur. Kemungkinan leluhur dari bangsa Sailendra. Kasparis memberikan bahwa bumi Sambara Budara dalam bahasa Sanskerta yang berarti bukit himpunan kebajikan 10 tingkatan Bodhisattva atau nama asli Borobudur. Ugi hanya rengi kata pramulati pramusaja terus sukoto sama ribuan kartolo papai.